Halo Sobat Lensa Dunia, mari kita bicara jujur hari ini. Di Asia Tenggara, siapa yang paling sering merasa paling hebat soal ekonomi dan industri? Jawabannya seringkali adalah Vietnam. Mereka merasa sebagai the next China. Mereka merasa lebih pintar dan lebih disiplin dari kita, orang Indonesia. Tapi mari kita lihat kenyataan pahitnya. Indonesia sudah punya Hush. Keretanya sudah lari 350 km per jam. Rakyat sudah menikmati. Jalur ke Surabaya sudah mulai digarap. Dunia melihat Indonesia sebagai pemimpin kereta cepat di ASEAN. Lalu bagaimana dengan Vietnam, yang katanya bakal menyalip Indonesia? Sampai detik ini, tahun 2026, jangankan relnya, bautnya saja belum ada yang dipasang. Kenapa? Alasannya bukan masalah uang. Jawabannya adalah karena pemerintah mereka terlalu belagu dan merasa bisa menipu raksasa dunia seperti Tiongkok. Mereka mencoba bermain api dengan strategi licik, tapi akhirnya tangan mereka sendiri yang terbakar. Mari kita bongkar, kenapa si paling pintar ini sekarang malah terjepit dan malu sendiri. Bab 1. Strategi buah persik. Sok pintar di depan guru. Sobat Lensa Dunia, ada sebuah strategi kuno dari Tiongkok yang sangat terkenal. Namanya, 2 buah persik menghancurkan 3 jenderal. Intinya sederhana, Anda punya 2 hadiah, tapi ada 3 orang kuat yang memperebutkannya. Anda sengaja biarkan mereka berantem sampai saling bunuh, supaya Anda bisa untung tanpa keluar keringat. Vietnam mencoba meniru cara ini. Mereka punya proyek kereta cepat utara ke selatan sepanjang 1.500 km. Ini proyek raksasa. Vietnam pikir, kita ini penting, semua negara pasti rebutan mau bantu kita. Mereka panggil Tiongkok, Tiongkok tawarkan harga murah dan teknologi siap pakai. Tapi Vietnam bilang, nanti dulu, kami tanya Jepang. Mereka panggil Jepang, Jepang tawarkan bunga 0%. Vietnam bilang ke Tiongkok, Jepang kasih bunga 0% nih, kamu bisa apa? Bahkan mereka panggil Jerman, Korea Selatan, sampai India. Tujuannya cuma satu, supaya semua negara ini berantem, banting harga, dan Vietnam dapat barang mewah dengan harga kerupuk. Mereka ingin Tiongkok dan Jepang saling membunuh demi mendapatkan hati Vietnam. Tapi mereka lupa satu hal, Tiongkok adalah pencipta strategi itu. Anda tidak bisa menipu guru Anda sendiri. Bab 2. China tidak butuh Vietnam. Salah hitung yang fatal. Disinilah letak kesombongan Vietnam. Mereka pikir Tiongkok sangat butuh proyek mereka. Mereka pikir Tiongkok bakal sujud-sujud supaya teknologinya dipakai di Vietnam. Sobat Lensa Dunia, mari kita buka mata. Tiongkok bukan punya satu jalur. Tiongkok punya kebun persik. Mereka punya jaringan kereta cepat terpanjang di planet bumi. Proyek Vietnam itu bagi Tiongkok cuma seujung kuku. Tiongkok menawarkan bantuan bukan karena mereka butuh uang Vietnam, tapi karena mereka ingin membangun konektivitas di ASEAN. Tapi karena Vietnam terlalu banyak bermain drama, akhirnya Tiongkok memilih mundur pelan-pelan. Tiongkok seperti bilang, oke, silahkan main-main dengan Jepang atau India, kami kerjakan yang lain dulu. Vietnam kaget, gertakan mereka tidak mempan. Tiongkok tidak panik, justru Vietnam yang mulai panas dingin karena melihat Indonesia, yang mereka anggap remeh, malah sudah sukses punya kereta cepat. Gengsi Vietnam langsung jatuh ke level terendah. Bab 3. Drama India dan Jepang. Gertakan yang jadi lelucon. Karena panik, Tiongkok tidak merespons gertakan mereka. Vietnam melakukan hal yang paling lucu dalam sejarah infrastruktur. Mereka membawa-bawa India. Coba bayangkan, India sendiri sampai sekarang belum punya satu pun jalur kereta cepat yang sukses. Proyek mereka dengan Jepang saja sudah bertahun-tahun macet, biayanya membengkak, dan tanahnya tidak beres-beres. Tapi Vietnam dengan bangganya bilang, India juga mau bantu kita. Dunia tertawa, Sobat Lensa Dunia. Ini seperti Anda ingin membangun rumah mewah, tapi Anda mengancam kontraktor ahli dengan bilang, tukang tambal ban di ujung jalan itu juga mau bangun rumah saya. Siapa yang percaya? Ini bukan tekanan, ini adalah lelucon.
Lalu Jepang. Jepang memang tawarkan bunga 0%, tapi rakyat Vietnam baru sadar kalau teknologi Jepang itu eksklusif. Sekali beli, Anda harus pakai suku cadang mereka selamanya dengan harga selangit. Biaya konstruksinya pun 3 kali lebih mahal dari Tiongkok. Ujung-ujungnya, murah di awal, bangkrut di akhir. Bab 4. Komedi tragis Siemens. Menang tender tapi menangis. Masuk ke babak paling seru. Karena Tiongkok tidak mau lagi ditekan harga rendah dan Jepang terus-menerus minta biaya tambahan, akhirnya perusahaan Jerman Siemens yang secara tidak sengaja memenangkan tender di beberapa jalur tertentu. Vietnam awalnya sombong, lihat kita pakai teknologi Eropa lebih hebat dari Indonesia yang pakai China. Tapi mereka lupa, teknologi Jerman itu mahal sekali, perawatannya luar biasa sulit, dan yang paling parah, Siemens tidak mau kasih pinjaman uang cuma-cuma. Disinilah drama mencapai puncaknya. Proyek ini awalnya digadang-gadang akan dikerjakan bersama Vingroup, milik orang terkaya Vietnam, Pham Yit Nhiat Vuong. Tapi tepat di akhir Desember 2025 kemarin, Pham Nhiat Vuong mengambil keputusan yang bikin gempar. Vingroup resmi mengundurkan diri. Orang terkaya Vietnam itu sadar kalau proyek ini diteruskan dengan teknologi Jerman dan biaya yang membengkak, perusahaannya bisa bangkrut. Angkanya tidak masuk akal, tidak akan ada untungnya. Akhirnya pemerintah Vietnam ditinggal sendirian. Mereka pegang kertas tender dengan Siemens, tapi tidak punya uang untuk bayar dan tidak punya mitra swasta untuk kerja. Bab 5. Nasib si paling pintar, menunggu jalur tua. Sekarang tahun 2026, apa yang dimiliki Vietnam? Hanya mimpi dan kertas-kertas perjanjian yang tidak bisa jalan. Sementara itu, kereta Wush kita di Indonesia setiap hari membawa ribuan orang, memutar roda ekonomi, dan membuat investor asing percaya pada Indonesia. Vietnam sekarang terjepit di tengah-tengah. Mau kembali ke Tiongkok, malu. Mau lanjut dengan Jerman, tidak ada uang. Mau pakai Jepang, lama sekali. Inilah hasil kalau sebuah negara membangun infrastruktur dengan modal gengsi dan licik. Mereka terlalu sibuk mencari cara untuk menipu mitra, sampai lupa tujuan utamanya adalah membangun negara. Strategi 2 buah persik itu berhasil kalau Anda memang kuat, tapi kalau Anda kecil dan sok mengatur raksasa, ya Anda sendiri yang bakal hancur. Vietnam sekarang cuma bisa menonton dari jauh bagaimana Indonesia, Thailand, bahkan Laos pun sudah mulai menikmati kemajuan kereta cepat. Si paling pintar ini akhirnya jadi yang paling belakang. Kesimpulan, pelajaran untuk kita semua. Sobat Lensa Dunia, pembangunan itu bukan soal siapa yang paling licik di meja perundingan. Pembangunan itu soal kejujuran dan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia memilih jalan yang pragmatis. Kita tahu Tiongkok punya teknologinya, mereka punya uangnya, dan mereka punya kecepatannya. Kita kerjasama, barangnya jadi, rakyat senang. Sederhana, tidak perlu banyak drama, tidak perlu banyak gertakan kosong. Vietnam mencoba menjadi serigala yang pintar, tapi ternyata mereka cuma kelinci yang tersesat di tengah hutan. Sekarang mereka sadar, menang di atas kertas tidak ada gunanya kalau di lapangan relnya tidak kunjung tersambung. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Vietnam lebih baik membuang gengsinya dan mengikuti jejak sukses Wush Indonesia dengan memohon bantuan Tiongkok? Ataukah mereka lebih baik tetap belagu dengan ambisinya meskipun harus tertinggal jauh di belakang kita? Tulis komentar pedas atau dukungan Anda di bawah. Mari kita diskusi sehat. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman Anda yang sering memuji-muji Vietnam, dan subscribe ke Lensa Dunia untuk analisis tajam yang tidak akan Anda temukan di media arus utama. Ini analisis dari Lensa Dunia. Tetaplah kritis, tetaplah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.